Bisa kita saksikan lagi, saya ada di dalam komplek SDIT Umar bin Khattab, Yayasan Asidik. Di depan sana kelihatan motor mogok di depan sekolah pada udur-uduran, saling salah menyalahkan kelihatan. Bisa kita saksikan semuanya. Banjir di sana sini banjir. Bisa kita saksikan saudara-saudara. Ini adalah pemandangan khusus. Nah, ini kita akan memasuki ruang BK. Bisa kita saksikan airnya seberapa. Nah, bisa kita saksikan airnya seberapa ini ya. Bisa kita saksikan air seberapa. Di sini kelas 1. Banjir ketiga. Bentar lagi memasuki. Ini adalah kelas Al-Haytami. Bisa kita saksikan banjirnya seberapa itu. Kelas Al-Haytami. Banjir dan banjir lagi. Bisa kita saksikan banjirnya. Bisa kita saksikan semuanya ya. Banjir. Kasihan, itu masih tertulis tanggal 21 pelajaran hari terakhir. Sekarang hari Jumat, udah libur total selama 3 hari. SDIT tercinta. Bisa kita saksikan. Bisa kita saksikan SDIT kita tercinta. Banjir dan banjir. Ini adalah kelas Al-Aflah. Tampak tenggelam semua ya. Bisa kita saksikan ke dalam kelas Al-Aflah. Air cukup tinggi menggenang. Kelas Al-Aflah sebelahnya kelas Al-Haytami. Bisa kita saksikan airnya setinggi. Kalau anak-anak ini ya membahayakan, sangat membahayakan kalau untuk usia anak-anak. Bisa kita saksikan pakaian anak-anak SMP ini juga bisa saja terbawa arus. Kalau air meninggi 2 jengkal lagi lah terbawa semuanya ini, terbawa arus. Di lorong tempat wudhu ini alirannya cukup deras, sangat berbahaya bagi anak-anak. Sungguh sangat berbahaya kalau bagi anak-anak, karena alirannya sangat kencang. Bisa kita perhatikan alirannya sangat kencang. Barang-barang di gudang juga mungkin sebagian ada sudah yang terlanjur terbawa arus karena dibiarkan terbuka. Bisa kita saksikan ini di lantai bawah. Di lantai bawah kita memasuki area MCK. WC juga sangat dalam ketinggiannya. Ini adalah sepaha saya semuanya. Perhatikan, ini adalah WC Ustadz. Sebelahnya tadi WC Ustadzah. Bisa kita lihat semuanya banjir. Oh, di sini kebetulan kok tidak ditutup. Mungkin baknya sudah kabur terbawa arus. Bisa kita lihat saudara-saudara, ini juga baknya juga sudah kabur, mungkin tinggal gayungnya. Saya akan memasuki kamar mandi anak-anak. Bisa kita saksikan sungguh parah. Lubang MCK jadi sarang kodok alias katak. Bisa kita saksikan aliran listrik sengaja dipadamkan agar tidak membahayakan keselamatan manusia. Kita bisa melihat lagi, ini kamar mandi khusus putri dari siswa-siswa SDIT Umar bin Khattab. Bisa kita perhatikan sungguh parah. Ini adalah kamar mandi putri. Nah, ini juga kamar mandi cowok.
kamar mandi cowok. Bisa kita saksikan semuanya jadi sarang ikan, sarang kodok alias cebong juga. Sungguh parah banjir yang melanda SDIT tercinta ini. Entah berapa juta, berapa ratusan juta kerugian yang dialami SDIT tercinta. Komputer sudah pada konslet karena sudah terkena air. Ini saya hampir sepantat ini di belakang ruang Ustadz. Bisa kita saksikan reportase khusus dari Ustadz. Bisa kita saksikan ya saudara-saudara. Saya akan segera menyeberangi. Ini saya ada di ruang Ustadz. Di depan ruang Ustadz banjir juga sangat dalam. Bisa kita saksikan, bisa kita perhatikan ruang Ustadz Ustadzah. Bisa kita saksikan banjir cukup dalam di sini. Tampak mobil truk mogok tadi belum bisa jalan juga di depan SDIT Umar bin Khattab. Sekarang saya mau meliput kelas Ibnu Sina, juga sangat dalam. Inilah SDIT tercinta yang tenggelam oleh banjir. Bisa kita saksikan sangat dalam. Banjir sama dengan tahun 74 menurut informasi orang-orang yang sudah tua. Kelas Ibnu Sina, kelas Ibnu Sina bisa kita perhatikan 2 jengkal lagi meja juga tenggelam. Kasihan anak-anakku, mereka terpaksa belajar di rumah bersama orang tua karena sekolah tercinta sudah dilalap banjir. Ini kelas sebelahnya yaitu kelas Ibnu Rus. Kita perhatikan kelas Ibnu Rus, sampainya kelas Ibnu Sina. Juga kursi-kursi pada mengapung. Saya setelah ini akan berusaha memasuki area lantai 3. Sebelumnya kita liput dulu halaman sekolah yang sudah satu paha orang dewasa ini. Bahkan di tengah sana sudah satu pantat orang dewasa. Sungguh cuaca masih belum mendukung dan masih curah hujan cukup tinggi di hulu sungai sana. Alirannya ini jelas dari arah Sungai Juwana. Tepatnya ada di sebelah barat komplek yayasan kami tercinta SDIT Umar bin Khattab. Alirannya dari barat ke timur, yang dari utara pun juga ke timur menuju gerbang sekolah. Sangat deras, sangat membahayakan bagi anak-anak. Banjir kali ini sama dengan tahun 74. Sangat jauh berbeda dengan tahun 92, 2002, apalagi 2007. Ini sangat ekstrim, sangat tinggi. Sekarang saya mau naik ke lantai atas. Ini kasihan, ada saudara kita sesama makhluknya Allah. Seekor kucing kelaparan karena terjebak banjir. Kemarin sudah mau saya evakuasi tapi dia tidak mau pulang karena sulit menangkapnya, mungkin belum terbiasa dengan saya. Kita bisa saksikan bagaimana keluh kesah kucing ini karena tidak punya teman di tempat yang terisolasi. Ini adalah tetangga SDIT. Semua lahan kosong ini juga dipenuhi oleh air yang cukup tinggi, sangat berbahaya bagi anak-anak. Kelas atas masih aman, kelas atas masih aman, tapi kosong, dibiarkan kosong. Kelas Ibnu Batutah, kelas Ibnu Batutah kosong. Sebelahnya kelas Az-Zahrawi, kelas Az-Zahrawi juga kosong. Aman, masih aman karena ada di lantai atas. Ibnu Batutah, Az-Zahrawi. Ini pemandangan dari lantai atas. Banjir di halaman sekolah kami tercinta. Bisa kita saksikan banjir cukup tinggi ya, menggenang. Bisa kita saksikan seekor kucing masih meraung-raung kelaparan, mungkin nggak ada stok makanan di sini. Kelas Al-Kindi,
kelas Al-Kindi bisa kita saksikan juga. Kosong, sepi, tanpa penghuni. Pemandangan halaman sekolah dari depan kelas Al-Kindi bisa kita lihat di sini. Alirannya cukup deras. Saya akan segera memasuki kelas Al-Khwarizmi, juga kosong. Al-Khwarizmi kosong. Lorong sekolah kosong. Sebelahnya lagi Ibnu Yunus kosong, tapi tetap aman karena ada di lantai atas. Di sudut kelas Ibnu Yunus, reportase akan sedikit meliput perkembangan banjir di Kota Juwana. Dari sudut sempit ini kita bisa saksikan banjirnya cukup dalam. Kota Juwana itu di kejauhan sana, jalur Pantura masih merayap, masih kendaraan berat masih berjalan meskipun merayap seperti semut. Bisa kita saksikan tambak-tambak tenggelam. Kita lihat ke bawah, tampak air di bawah, lantai bawah, di depan Ibnu Yunus bagian bawah air. Kita akan segera menuju ke gedung sebelahnya yang relatif agak tinggi dengan masih ditemani suara kucing. Kita bisa melihat kucing ini tidak bisa berak. Ini ada karena dia terjebak banjir, bingung dia mencari tempat untuk berak. Bisa kita saksikan ya, banjir cukup tinggi. Kelas Al-Biruni kosong. Tampak lengang. Kosong, sudah 3 hari ini kosong. Bisa kita saksikan gerimis mulai turun lagi, membuat suasana sendu. Kelas Al-Jabir juga kosong, jadi tempat pengungsian beberapa dokumen penting, kompor gas dan lain-lain, peralatan dapur. Selanjutnya adalah kelas Khaldun, jadi tempat pengungsian juga. Astagfirullahaladzim, cukup tinggi ya. Ini adalah suasana kelas Ibnu Khaldun, tampak lengang di hari ketiga ini. Pemandangan dari kelas Khaldun, air masih sama seperti kemarin, bahkan lebih tinggi sedikit. Tampak motor dibiarkan. Kasihan ini makhluknya Allah yang satu ini, sendirian, tidak punya teman. Kelaparan dia. Kasihan dia. Dia kelaparan. Saya tidak bisa membantu apa-apa karena pun saya tidak membawa apa-apa memang. Dia kesunyian, tidak ada stok makanan. Mungkin akan saya coba cari makanan. Kita perhatikan Kota Juwana dari kejauhan. Tampak lengang ya Kota Juwana. Kita bisa lihat air, semuanya air. Dari sebelah kelas Ibnu Khaldun kita bisa saksikan masih banyak bis merayap, menerjang. Truk-truk bermuatan berat masih bisa berjalan meskipun melambat. Saya sampai 3 hari banjir ini belum berani ke sana karena katanya cukup tinggi airnya. Kita bisa saksikan makhluknya Allah tadi berjalan hilir mudik, takut enggak berani air. Kita bisa saksikan air sudah setinggi orang dewasa. Bisa kita saksikan saudara-saudara, tidak ada di tangga. Ini adalah suasana banjir yang ada di titik Madul Khattab. Saya akan segera naik
bisa kita saksikan banjir ya. Pom bensin ngebruk juga tenggelam hampir. Saya kira cukup sekian dari saya, reportase saya ya, udah ya.